فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Al-ayat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan harkat martabat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kampung kurang lebih dekat gunung ada pasangan suami istri. Istrinya bernama Une, suaminya bernama Ibro. Sudah cukup lama mereka menikah. Nah, pekerjaan Bapak Ibro itu kerjaannya serabutan, tidak menentu, bukan PNS, bukan TNI, bukan polisi, kesananya bukan juga pekerja tetap, tetapi serabutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena bekerja serabutan, maka Bapak Ibro atau AA Ibro itu pulang ke rumah tergantung dari uang yang diperoleh. Jika memperoleh banyak uang, ia akan pulang. Kalau tidak mendapat uang, ia tidak pulang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada suatu waktu AA Ibro ngomong kepada istrinya, Neng Une, Neng, kami mau ke kota. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah yang akan menjadi pertanda pembeda keluarga qobla tahun 2000 wa ba'da tahun 2000. Jadi kalau zaman dahulu kala suami berangkat kerja, mau berapa lama pun tidak pernah di WA. Karena memang WA-nya belum ada. Bahkan telepon pun tidak pernah. Karena memang tidak semua orang punya telepon. Kalaupun tidak pulang 3 bulan atau 4 bulan, juga tidak pernah ditanya. Karena tidak tahu kemana dan kepada siapa bertanya. Nah, ini bedanya tahun 2020-an. Si Ibro walaupun orang kampung, Uneh walaupun orang kampung, itu tetap punya WA, punya HP. Makanya baru saja si AA Ibro berangkat kurang lebih semalam, besok paginya Neng Une sudah nge-WA. Nah, Bapak dan Ibu, yang namanya WA itu kan ada penyakit. Apa kira-kira penyakit WA? Penyakit WA itu kurang lebih ingin selalu noong. Ingin selalu melihat, penasaran. Nah, maka ketika si Neng Une ngirim pesan kepada si AA Ibro, AA kapan pulang? Cek bahasa Sunda nama tesirikna terus ditinggali statusna, apakah sudah centang 2, apakah sudah biru, apakah sedang mengetik. Kalau sudah centang biru tetapi jawaban tidak datang, sok kukulutus tete. Mun pilugoti Indonesiana berarti mutruk.
Saya tidak tahu betul atau tidak. Nah, si Uneh pun demikian, sudah terkena penyakit WA. Maka ketika dia nge-WA ke si A Ibro, dia sampai lupa wadah. Lihat aja gitu. Nah, kemudian kira-kira 1 jam kemudian muncul jawaban. Nih, AA mau pulang besok. Bapak-bapak dan ibu-ibu, si Uneh ketika melihat jawaban mau pulang besok langsung ngetik. Apa isi pesannya? Isi pesannya AA mau bawa berapa? Nah, ini memang karena yang namanya perempuan begitu. Kalau perempuan tidak nanya begitu berarti bukan perempuan. Jadi AA mau bawa berapa? Saya tidak tahu mau bawa berapa apa. Cuma mungkin diprediksi Neng Uneh itu AA mau bawa berapa uang, begitulah. Nah, Bapak dan Ibu, kurang lebih 1 menit kemudian muncullah jawaban dari AA Ibro. Uneh, kami mau bawa uang 2 karung. Ibu-ibu mohon maaf, kalau ibu suatu waktu nge-WA ke si bapak, lalu ibu nanya, bapak mau bawa uang berapa, dan ternyata jawabannya mau bawa uang 2 karung, kira-kira ibu gembira apa enggak? Gembira. Nah, kalau si Uneh enggak, penasaran. Kenapa si Uneh penasaran? Karena kata karung itu multi interpretasi. Kata karung itu bisa bermacam-macam. Kenapa? Karena bisa jadi karung itu perspektifnya berbeda, Bu, Pak. Kenapa si Uneh berpikir begitu? Karena si Uneh pernah naik bus ke Jakarta di Subang. Dan ketika naik bus itu suka ada pedagang asong. Nu didagang asong kena teh buah-buahan. Si pedagang asong suka nawarin teh bukan sakilo tapi sakarung. Sakarung 10.000, sakarung 10.000, sakarung 10.000. Nah, kira-kira Ibu, kalau pedagang asong ngomong sekarung 10.000, apa maksudnya 1 karung menurut pedagang asong? Itu keresek. Tapi cek tukang dagang asong mah eta teh sakarung. Nah, matak si Uneh nanya, "AA, karung cek saha?" Menurut pedagang asong atau menurut Jogja? Karena kalau menurut Jogja, beras 1 karung 5 kilo. Ditanya deh, menurut tukang beas, 1 karung itu 25 kilo. Menurut petani ada 2, 1 ada karung 50 kilo, 2 aya kadut sakintal. Nah, maka si Uneh nanya supaya jelas duduk permasalahan. AA mau bawa uang itu karung apa? 2 karung teh, 2 karung perspektif tukang dagang asong, perspektif kiloan di Jogja, perspektif tukang dagang beas, apa perspektif petani di Subang Selat, di Timur, di Utara. Nah, ini kan supaya jelas Bapak dan Ibu, supaya jangan terlalu bungah dulu, begitu. Akhirnya muncul jawaban dari si AA Ibro. Uneh, kami mau membawa uang 2 karung, bukan perspektif tukang dagang asong, tapi menurut petani di utara Subang, berarti karung sakintalan. Nah, ibu-ibu kebayang teh si bapak bawa uang 2 karung anu gedena sakintalan. Si Uneh penasaran deui Pak, Bu. Ngetik deui karena dia tahu si AA Ibro itu termasuk salah seorang bobotoh, penggemar Persib.
Ketik, jangan-jangan uang sekarung itu uang yang pernah dikumpulkan Bobotoh untuk membayar denda ke PSSI. Karena pada tahun 2013 kalau tidak salah, Persib pernah didenda sebagai bentuk protes Bobotoh ngumpulkan duit 500 perakan. Nuku PSSI itu diterima karena ini magis usum transfer. Si Uneh curiga jangan-jangan si AA itu uang yang 500 perakan mau dibawa pulang. Berarti kan kabayang 2 karung 500 perakan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat itu muncullah jawaban yang sangat pasti. Uneh, kami mau membawa duit 2 karung dengan kapasitas 1 karungnya 1 kuintal, itu warna merah, angkanya 05, di depannya ada 1. Saya tidak tahu apa uangnya. Cuma konon kabarnya itu uang 100 ribuan. Cik, kayaknya kayak ibu-ibu deh wae. Ibu, kalau suami ibu menginformasikan mau bawa uang 2 karung 100 ribuan, kira-kira ibu bunga ente. Nah, berarti ibu sudah terkena penyakit uang. Nah, sabab penyakit uang itu duit nacan aya lirna enggeus. Eta penyakit duit mata tong hayang loba duit bisi lieur nageus aya ya, berarti pusing sudah ada, uangnya belum didapat. Sok we bisi teu percanten ibu-ibu, kalau ibu suaminya gajian tanggal 1, tanggal 31 itu pusing. Nah, karena ibu sudah tahu berapa gaji suami, duit na can kacepeng da tanggal 1 biar nangis. Nah, si Uneh oge seperti gitu, Bu, Pak. Uang 1 karung isi 100 ribuan itu belum ada, belum keterima. Tapi mikirnya semalam suntuk. Berapa untuk beli kambing, berapa untuk beli kebo, berapa untuk beli. Oh, dipikiran, sampai penting mikiran duit 2 karung. Padahal 2 karung nama can katarima. Bukan berarti ibu-ibu tidak boleh punya uang, Bu, ya. Cuma ini gambaran bahwa uang itu kadang-kadang membuat orang pusing. Makanya anu ngayuk oge kadang-kadang gitu. Cair encan lieur geus kan gitu. Komo lamun geus cair da kudu mayaran. Matak lamun nu diteangan teh entong bank tanpa angguna. Teangan bank tanpa cicilan, insyaallah moal lieur. Nah. Bapak dan Ibu, kalau dalam sebuah cerita kan suka ada 15 tahun kemudian. Nah, urang oge kitu we da imah dongeng. Berarti poe isukna jadi sapeting matong di pikiran kumaha si Uneh guling gasahanana mikiran duit 2 karung. Poe isukna si Uneh dari sejak pagi sudah dangdang. Maklum karena mau menjemput suami yang membawa uang 2 karung. Nah, informasi awal menyebutkan bahwa AA Ibro itu mau pulang besok. Cuma kata-kata besok suka dipahami sesegera mungkin. Jadi besok diartikan isuk-isuk. Matak si Uneh di jam 3 subuh geus mandi. Padahal yang namanya besok itu sampai jam 23.59 menit 59 detik. Tamatak lamun si bapak nyebutkan ke ibu, mama besok ku bapak rek dipesihan arto 100 juta. Nun encan nepi ka jam 11.58 tong waka nyebutkan salaki nggak bohong. Sabab can isukan. Buah-buah engke putih. Nah, si Uneh, ibu-ibu bapak-bapak, sampai menunggu di Golodog. Saya tidak tahu bahasa Indonesia Golodog apa. Beranda atau teras lah. Nunggu di gelodog. Jadi pasar gelodognya. Di nagolodog nagog ngantosan AA Ibro datang. Ternyata AA Ibro sampai jam 11:30 belum juga datang. Disitulah mulai muncul
praduga negatif. Jangan-jangan si Ibro bawa uang 2 karung nyimpang dulu kesana kemari, bawa-bawa, sampai bawa-bawa. Tapi karena pernah mesantren, akhirnya ketika adzan sholat dulu. Setelah sholat kembali ke Golodog. Nah, kira-kira jam 1-an dari arah bawah Lebak dihandap, terlihat ada laki-laki memakai kolor. Ke atasnya tidak memakai baju. Kolornya warna putih. Ayat cap segitiga biru. Tina karung tarigu. Zaman baheula teh ieu mah. Nah. Dan dia membawa karung 2. Begitu. Nah, sekarang kita coba tanya ke bapak-bapak. Bapak, kenapa si Ibro memakai kolor tidak pakai baju? Itu pertanyaan ke bapak-bapak. Ibu tong waka ngajawabnya. Kenapa si Ibro hanya memakai kolor tidak memakai baju? Emut keneh tuh bapak. Ya, kita pengalaman dulu bahwa ternyata kalau seseorang memikul sesuatu, itu akan terlihat apa yang dipikulnya berat, itu dicirikan dengan dibuka baju. Zaman dahulu, kalau nanggung pare Pak, dari sawah ke rumah, 10 kilo, insya Allah tidak dibuka kaos. Tapi kalau sudah capek, biasanya kaos dibuka. Berarti si Ibro sampai buka baju itu indikator dia capek. Berarti yang dipanggulnya bukan kertas biasa, tapi kertas berisi. Nah, hingga akhirnya datanglah si Ibro. Cuma sekali lagi Bapak dan Ibu, muncul juga penyakit uang yang kedua. Apa penyakit uang yang kedua? Ingat pada yang dibawa, lupa pada yang membawa. Jadi nu dina pikiran teh duit nu bawa duit mah kadang-kadang teu kapikiran. Maka si Uneh itu, mana uangnya? Bukan sehat. Itu mirip dengan anak-anak muda, Bu, Pak. Ketika ada motor ninja jatuh, yang ditanyakan teh bukan numpak motorna, tapi motornya teu naon. Paduli teuing nu tumpakna maka juga gitu. Nah, si Uneh itu sampai seperti itu. Mana uangnya? Ingat Kak, si Ibro-nya. Akhirnya si Ibro memberikan uang itu 2 karung. Uneh, sok buka kusorangan. Silahkan buka sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata di saku tukang si Uneh geus aya gunting. Bukan untuk nusuk si Ibro, tapi untuk membuka tali karung. Jadi tipeting keneh geus kapikiran kudu mawa gunting. Dibuka make gunting. Bray, ya, bray teh jojol katingali. Aya warna beureum. Maklum ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang jarang mendapatkan uang banyak, melihat uang 2 karung yang benar-benar menggiurkan, hampir-hampir saja si Uneh pingsan. Gigisik nage duka sabaraha kali. Ambil uang Pak. Karena baru yang tidak terbiasa pegang uang, kemudian memegang uang. Maka membuka uang itu dipirit. Saya tidak tahu apalagi bahasa Indonesianya dipirit, Pak. Itu lalaunan teh gini kan. Lamun anu keur gapleh mah balak genep lah gitu. Tara langsung dibuka ke. Nah, maka si Uneh membuka uang teh lalaunan pelan-pelan. Ternyata uang itu masaknya sebelah, matangnya sebelah, warna merahnya baru sebelah. Jadi pas dibuka betul merah dan ada angka 100.000, tapi pas dibuka di belakangnya masih putih.
bersih, teu aya angkaan. Penasaran, buka lagi, sama. Terus sampai satu gepok, ternyata uang itu tungtang, tutung atah, sabelah teh. Penasaran, gepok kedua, sakarung beak gitu keneh wae. Karung nu kedua sama dibuka, ternyata juga sama. Cik ibu-ibu gimana nya? Lamun si bapak bawa uang sekarung 100 ribuan tapi sabelah asakna kira-kira ibu rek amek rek syukuran. Nah, si Uneh mah amek, Bu. Aa, kenapa Aa mau menjerumuskan Uneh ke penjara? Tapi si Ibro ngajawab nanti nyalse. Kata siapa Aa mau memenjarakan kamu? Aa mah sayang kepada kamu, makanya Aa bawa uang 2 karung 100 ribuan. Iya Kak, kalau Aa sayang ke Uneh berarti tidak akan bawa duit sepotong. Karena kalau uang sepotong saya bawa ke Indomaret, saya bawa ke Alfamart, saya bawa ke Jogja, pasti saya dilaporkan ke polisi sebagai pengedar uang palsu. Dan usahalah mau uang palsu. Kalau saya dilaporkan sebagai pengedar uang palsu, berarti saya akan masuk penjara. Berarti Aa tidak sayang sama Uneh. Nah, si Ibro sekarang yang balik nanya. Jadi Uneh kalau bawa uang belum lengkap, baru sepotong-sepotong, berarti bakal masuk apa? Masuk penjara. Nah ayeuna Uneh, kalau kamu ke akhirat bawa uang palsu, kira-kira kumaha? Ya ke akhirat bawa duit henteu, lain gitu. Aa mah bawa uang teh supaya kamu mengingat sabda Rasul. Sabda Rasul nu kumaha? Wah biasa rada keramak mopan kadang-kadang ka Rasul oge di ieu. Beuneh ieu, aya riwayat. Riwayat tu mana cenah? Al imanu wal haya'u quronan jami'an. Iman dan rasa malu itu bagaikan dua sisi mata uang. Ida rupi'a ahaduhuma rupi'a al-akharu. Kalau salah satunya hilang, maka yang lain tidak bernilai. Nah, sekarang Uneh tidak ada iman, tapi tidak ada rasa malu, berarti uang palsu. Iman ada, rasa kaera uang palsu. Rasa kaera aya, iman teu aya, berarti sama. Jeung duit sapotong. Nah, Aa bawa uang 2 karung seperti ini supaya kita sadar bahwa ternyata di akhirat oge bukan hanya iman saja tapi juga harus ada rasa malunya. Al imanu wal haya'u quronan jami'an. Ari kana duit anu sapotong mu, ari iman rasa kaera teu jadi masalah, berarti cenah bodoh cek si Ibro. Tarada ngahuleng si Uneh dikitukeun mah. Oh cenahnya kalau begitu mah. Tapi begini. Insya Allah ari Uneh teh ari bab iman mah Uneh teh sudah baca kitab Tauhawahiyah, sudah baca kitab Minhajul Muslim, segala rupa. Tapi ieu bab iman, ya bab rasa kaera Uneh teh. Kira-kira cenah anu disebut rasa kaera teh nu mana? Yang disebut malu itu yang mana? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si Ibro menjawab begini, Uneh, rasa malu menurut siapa? Karena kadang-kadang menurut si A mah boga rasa kaera, cek si B mah henteu. Itu bagaikan begini ibu-ibu bapak-bapak. Ibu, kalau kita berandai-andai saja. Ada 2 manusia. Yang satu beri nama misalnya si Usro. Si Usro hidupnya di kulkas. Ya, Pak. Si Usro hidupnya di kulkas. Lalu ada satu lagi si Kunyim. Si Kunyim mah hidupnya di open, di dalam open. Jadi si Usro hidup di kulkas, si Kunyim hidup di open. Suatu waktu yang sama, jam 10 pada hari Ahad tanggal 1 Desember, si Kunyim jeung si Usro ka Masjid Agung Subang. Menurut si Usro, Masjid Agung Subang hareudang atawa tiris? Si Usro dari mana?
Dari kulkas. Jadi ketika ke Masjid Agung Subang, cek si Ustro Masjid Agung Subang tiris apa hareudang? Hareudang. Cek si Kunyim tiris nah di open. Jadi masalahnya kira-kira Masjid Agung Subang teh tiris atau napi hareudang? Nah, berarti iya kan gumantung sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau ingin objektif berarti harus pakai pengukur suhu. Nah, sekarang kita berbicara, kata si Ibro, berbicara malu. Malu menurut siapa? Malu menurut orang lembur apa malu menurut Rasul? Sebab bisa jadi malu menurut orang lembur tidak sama dengan malu menurut Rasul. Ini mirip seperti surat pendek, Pak. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bulan Ramadan suka taraweh? Suka. Kalau taraweh pernah nawar ke imam? Nah, kalau di sana mah suka nawar, Pak Imam, bacalah surat-surat pendek. Ini mah di situ bukan di Subang. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nawar apa? Nawar surat pendek. Kata imam, ketika makmumnya nawar surat pendek, kata imam, asyap 8 genep. Wah, lege ketunggu. Dere imam teh maca, rakaat kahiji al-muluk, rakaat kedua al-hadid, rakaat katilu at-tahrim, rakaat kaopat al-munafikun, rakaat tapi rakaat ka-11 anaba. Menurut jamaah di kita, itu surat panjang apa surat pendek? Panjang. Kenapa surat panjang? Nah, berarti panjang menurut siapa? Panjang menurut orang Subang. Panjang menurut orang Baghdad, kan begitu. Tapi kalau kita merujuk pada Rasul, justru itu surat pendek. Karena surat pendek itu dari surat ke-50. Surat Qaf sampai Anas. Tapi dalam pemikiran kita yang disebut surat-surat pendek teh juz amma. Berarti lamun kitu salah saha, salah imam, salah nu pesen. Dabongan saha ibu bilangnya minta surat pendek. Seharusnya nanti pendek macam apa? Karena pendek nanti dibagi lagi. Pendek panjang, pendek pertengahan, pendek-pendek. Pendek tiwal itu dari Qaf sampai Al-Mursalat. Pendek pertengahan dari Anaba sampai Al-Insyirah. Pendek-pendek tina Al-Insyirah dugi ke Anas. Jadi kalau begitu nanti ibu ya sebentar lagi Ramadan nawarnya harus jelas. Pak Ustadz suratna pendek-pendek. Kalau Ustadz baca Al-Hadid berarti salah Ustadz. Nah di pesanan pendek-pendek, kalakah pendek panjang. Tapi kalau ibu pesennya surat pendek, berarti tidak salah imam itu. Nah, berarti kan masalahnya di sini bukan masalah panjang dan pendek, tapi ukuran. Ukuran pendek menurut siapa? Nah, maka ketika kita membicarakan rasa malu, itu kira-kira malu menurut siapa? Kalau malu cek urang lemur mapan, abdi mah alhamdulillah boga budak teh boga kaerana luhur. Lamun teu ngarti ge tara ngacung, cicing we dicuru. Nah, eta mah berarti era cek urang lemur kan gitu. Bakal berbeda dengan era menurut Rasul. Cik cenah aa ayeuna mah kieu we uneh mah hayang jelas. Moal nanyakeun definisi, tidak akan bertanya definisi, tapi uneh mau tahu kira-kira apa indikator-indikator malu menurut Rasul. Kata si Ibro, uneh indikator malu menurut Rasul itu paling tidak ada 3. 1, palyah pan arrosa menjaga kepala dan isinya. Lalu menjaga perut dan isinya, lalu mengingat mati. Kan kalau berbicara matan hadis harus ada syarahnya.
Cik cenah Uneh mau nanya, palyah pan aroksa ngajaga mastaka, ngajaga kepala dan isinya kira-kira apa? Si Ibro menjawab begini, Uneh, menurut Uneh kepala itu di mana? Di luhur atau di natuur? Bu, si Uneh kan nanaonan bet ngajawab gitu, bet nanya gitu ka Uneh. Cirah mah di luhur, kepala mah di luhur. Soalnya begini Uneh. Kemarin lihat ada anak jatuh dari sepeda, Pak. Tuurnya, lututnya berdarah. Sampai dia cerik balilihan. Apa cerik balilihan bahasa Indonesianya? Pokoknya mah sampai tantrum lah gitu. Begitu. Kan penasaran, kenapa kamu sampai menangis seperti itu padahal kamu kan hanya jatuh lutut saja. Justru itu aku teh takut. Takut apa kamu teh? Takut geger otak. Pan bingung ta si Ibro. Nah, cenah maneh teh anu labuh tuur tapi sieun geger otak. Da saur guru, otak abi aya dina tuur, mata abi teh sieun geger otak. Tah ieu Pak, permasalahan tekstual kan jadi masalah. Jadi ceuk guruna disimpen otak dina tuur, akhirna labuh tuur ceurik gogoakan sieun geger otak. Nah, kembali ke permasalahan ibu-ibu, bapak-bapak. Berarti kepala ada di mana? Kata si Ibro, kepala itu ada di leher ke atas. Maka di kepala ada apa? Entong make kamakola Iwan Fals. Lamun kamakola Iwan Fals, mah di kepala ada topi baja. Gitu. Itu mah cek Iwan Fals dina lagu. Tapi lamun kita, kalau kita melihat bahwa di kepala itu paling tidak ada 3 yang bolong. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, di kepala itu ada 3 yang bolong. Malah kalau ditambah bisa jadi 4. 1, mata. Itu kan kalau matanya dihilangin jadi bolong. 2, telinga. 3, nu calawat, mulut. Nah, jadi kata si Ibro, di kepala itu paling tidak ada 3 aspek, 3 hal. 1 ada mata, 2 ada telinga, 3 ada mulut. Lalu bagian depan disebut wajhun, bagian belakang disebut dohrun. Nah, nanti di kepala itu ada isinya. Pada saat mendengar seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak, si Uneh suraseri sorangan. Tersenyum. Kalau tadi kata bahwa ciri orang yang memiliki rasa malu itu adalah menjaga kepala dan isinya, berarti wayahna itu harus menyediakan anggaran untuk perawatan. Si Ibro sekarang yang mulai pusing lah, kenapa harus ada perawatan segala rupa? Pan kata tadi bahwa yang memiliki rasa malu itu menjaga kepala. Di kepala ada wajah, yang dirawat itu kan wajah. Berarti aku udah aya anggaran. Kata si Ibro, lah kan wae teu naon. Dan dirawat makan rarainya Bu, Pak. Nah, maka di sini ibu-ibu, bapak-bapak, kata si Ibro, oke lah kalau begitu aku akan belikan kamu segar senow cap 2 anting minimal gitu. Emut kenehnya Kang Didin mah segar senow cap 2 anting teh geuningan cek wakepoh. Anu teuing haslin nu karar itu kan. Yang zaman sekarang mah bukan itu skincarean. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata si Ibro, oke lah kalau begitu, tapi Uneh bukan masalah itu saja wajah dirawat itu.
Bukan melalui dempul saja, tetapi justru min asaril wudu. Jadi perawatan wajah itu adalah min asaril wudu, memperbanyak wudu. Jadi kalau demikian adanya, orang yang memiliki rasa malu itu berarti suka wudu. Orang yang suka wudu berarti suka sholat. Jadi kalau orang tidak pernah sholat, berarti dia itu tidak memiliki rasa malu, walaupun dia ngomong beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata si Une, oke lah kalau begitu, yang penting aku akan melakukan sholat dan memperbanyak wudu atau memperbaharui air wudu. Cuma yang kedua kan di kepala itu ada mata, ada telinga. Berarti yang disebut dengan menjaga kepala itu adalah menjaga penglihatan dan menjaga telinga, pendengaran. Jadi orang yang memiliki rasa malu itu berarti menjaga penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau kita coba cermati, untuk hari ini menjaga penglihatan itu bukan lagi bersifat manual, tapi bisa jadi bersifat digital. Maka bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, menjaga penglihatan untuk hari ini, itu kalau dalam bahasa Sunda, tesaklik-klik. Nah, sebab karena hari ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menjaga pandangan, berarti tidak asal klik. Jadi matanya sudah berpindah karena curug kayak nama. Sok ibu-ibunya punten, ibu kalau mau belanja baju ke pasar baru wae atanapi ku curug aya nama klik pan kitu. Mata cek filosof aya nu nyebutkeun aku berpikir aku ada, sekarang mah sudah dirubah aku klik aku ada. Mata nu tara klik tara aya COD. Nah, jadi berarti kalau demikian adanya menjaga mata itu berarti akan berkaitan dengan menjaga curug hari ini itu. Karena kalau saklik-klik, nah itu akan berdampak negatif. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa ini, dalam bahasa agama, nanti menjaga penglihatan itu kenapa? Karena menjaga penglihatan itu akan berkaitan dengan bentuk. Yang terlihat itu adalah bentuk, yang terdengar itu adalah bunyi. Nanti motivasinya atau tenaganya ada di motif. Nah, karenanya segala sesuatu dalam urusan ibadah nanti itu akan terdiri dari 3 tadi. Ada bentuk, ada bunyi, ada tenaga. Maka lamun kurang di bahasa Sunda mah jiga kieu tong kana ibadah Pak, arkanul maung salah satun. Rukun maung ada 3. Hilang salah satunya maka tidak disebut maung. Apa saja rukun maung itu? 1 bentukna, 2 sorakna, 3 tanagana. Cobi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak bade ngadamel patung maung. Kita contohkan. Kalau bapak mau membuat patung maung, apa yang bapak lakukan? Ngaduk heula, nyieun rangka heula. Nyieun rangka maung. Kebayang tebu, Pak, adukan ada, rangka maungnya tidak ada. Itu jadi apa? Jadi adukan we wungkul tepugu. Nah, maka tidak ada bentuk. Nah, yang kedua, ada bentuk tapi tidak ada sorak. Kinten-kinten ibu, bapak, kalau ada maung, bentuknya ada 2 meter panjangnya, jangkungnya 1,5 meter, badannya besar, tapi tidak berbunyi. Kira-kira ibu takut moal mata aku pamuda masuk ditaekan tate. Ini kadang-kadang ditaekan hayang dipoto dina patung maung, keperihun dina maung teu bisa atau dina patung-patungna. Tapi kalegeg ini naik karena patung maung, cepret dipoto. Terus karena hari ini Abdul bilang upload, dikirimkan karena pacebook ibu-ibu teh kan numpak patung maung. Nah, ibu-ibu bapak-bapak bet naik numpak maung. Kenapa berani? Karena maungnya tidak bersuara. Sekarang ibu-ibu bapak-bapak ada bentuknya, ada suaranya ngagaur. Ngan tanaga ucing.
Sok aya maung ka dieu Pak, aya harimau ke sini, bentuknya panjang 2 meter, jangkungna 1,5 meter, suarana ngagerem, tapi tanagana lempoy. Jika ucing kira-kira ku ibu jeung bapak diusapan moal. Diusapan. Nah, berarti segala sesuatu itu pasti ada suro, ada gambarnya, ada bentuknya, ada suaranya, ada sautnya, lalu ada ruhnya, ada energinya. Maka ketika kita berbicara ibadah pun sama. Ada bentuk, ada suara, ada tenaga. Sholat bentukna aya. Cung klik, cung tendang. Sorana ada, bunyina. Tenaga sholatna karena mitoha lain. Kalau itu tenaga sholat. Atau walillahi ta'ala itu tenaga sholat. Nah, itu semua akan berkaitan dengan mata, telinga, dan mulut. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata si Ibro, kalau ingin mengajarkan bentuk itu paling gampang, tinggal bawa bentuknya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ya mahnya, urang contohkeun ku bahasa Sunda, Pak. Barudak tahun 80-an, model abdi gitu, sadidin ya. Kapungkur osok ibu berubah antara. Kang Didin pernah berubah-berubahan? Berubah. Saya yakin belum pernah. Kenapa? Karena nuka tingali zaman haritama WD Mukhtar Adven Bangun beri prima dina film Seruling Sakti. Maka barudak zaman dulu ketika di sekolah belum berubah-berubahan tapi cuap-ciat. Ciat gitu baheula. So pengalaman bapak-bapak pasti ke SD ajelengan bari nyebut ciat. Nah, karena beri prima ngomongna gitu. Beda dengan anak-anak sekarang karena yang ditontonnya Ultraman, Megaman, Megaloman, Nukarar itu, maka kadang-kadang anak-anak sekarang ngomongnya berubah. Jadi berubah Nukarar itu disebutnya bentuk. Maka untuk bentuk cukup nonton. Ya, kalau untuk ngajarin bentuk cukup nonton. Maka kalau anak-anak dibawa ke masjid mau apa? Anak-anak usia 6 tahun ke bawah. Mau belajar sholat, mau nonton sholat. Anak-anak 6 tahun ke bawah nih. Ke masjid, mau apa? Sholat, nonton. Nonton. Nah, maka perbedaan anak apa? Beda nonton dengan sholat. Nah, tunggu karena sholat jeung nonton lah Pak. Main bal. Apa bedanya main bola dengan nonton bola? Ya jawabannya mah sederhana lah. Main bal mah serius, nonton bal mah nyalse. Tok ayeuna ustad di sini nonton PSSI kemarin ada nggak yang sambil ngerokok? Aya nu sambil ngopi, aya nu sambil barang gayem, aya nu bari lalangkarakan. Cik si urat mangun eta keur main jeung Arab bari lalangkarakan, bari udud, bari ngopi atawa serius. Nah serius keur main. Nah urang teu serius dan nonton. Matak budak ke masjid mau nonton sholat, mau sholat. Berarti serius teu? Teu mata kadang-kadang bari lulumpatan. Cuma bari lulumpatan dia melihat gerakan sholat. Dah dengan gerakan sholat yang terlihat dia bisa memperagakan sholat. Balik ke rumah ningali sholat bapak nak kikituan. Derte meragakeun. Wah teu kagok bin ahnaon gitu. Kenapa anak bisa menggerak-gerakkan 5 telunjuk? Karena dia melihat. Bisa takbir, oh sakieu takbirna ge budak 3 tahun kan? Kenapa dia sampai seperti itu? Karena melihat. Jadi kalau urusan bentuk itu hal yang paling mudah. Anak usia 3 tahun bisa meniru. Nah maka kalau kita coba lihat untuk urusan yang kedua bunyi. Maka kata Nabi ajarkan usia 7 tahun. Bukan lagi bentuk. Maka kalau ada anak usia 5 tahun sholat Allahu Akbar cungklik cungkedang bari jeung teu doaan teu babacaan berarti sholatnya masih bentuk kan gitu. Nah, da kue 7 tahun kan kudu aya soraan bunyi berarti doaan anak. Da kue kesananya bapak-bapak ibu-ibu geus 17 tahun cukup sorak jeung bunyi unggul atau ditambah tenaga.
Nah, berarti di sini akan ada tambahan. 1 bentuk sholat, 2 bunyi sholat, 3 tenaga sholat. Nah, 3 komponen ini. Yang pertama oleh mata, yang kedua oleh telinga, yang ketiga oleh pikiran dan hati. Nah, berarti jalma anu malu itu jalma yang menjaga matanya tidak asal pandang, tidak menjaga telinganya tidak asal dengar, menjaga pikiran dan hatinya. Maka hati dan pikiran itu muaranya dari 2 ini, telinga dan mata. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu kan yang masuk kepala itu biasanya dari sini, mata. Maka kalau mata tidak terjaga, kepalanya bakal isi segala rupa. Yuk katingali, yuk katingali, yuk katingali. Mata kamu semuanya karena sirah. Nah, akhirnya bingung. Sok ibu-ibu, mohon maaf ya, saya contohkan ke emak-emak. Bu, pernah bingung lamun di pasar baru? Kenapa ibu bingung? Entong nyebutkeun teu boga duit, Bu. Loba teuing nu katinggalina karena terlalu banyak yang terlihat, tungtungna jadi bingung. Maka laki-laki yang bingung itu tidak bisa menentukan pilihan. Matak mending kene anu aya 2 atau hiji, kan teu aya pilihan. Langsung. Matak lamun ayeuna baju aya 1, cuma ada 1 sih, ibu tidak akan bingung, pasti milih itu. Tapi kalau ratusan kadang-kadang jadi bingung. Maka kira-kira kalau penglihatan kita tidak selektif, berarti segala sesuatu dilihat dan diperhatikan, maka segala sesuatu masuk ke dalam pikiran. Nah, kalau segala sesuatu masuk ke dalam pikiran, maka kira-kira nanti akan muncul apa yang disebut dengan mulut. Karena apa yang terdengar, apa yang terlihat, masuk ke dalam pikiran, dari pikiran itu akan keluar dari mulut. Berarti mulut itu adalah penis dalam konteks ini. Janten ibu-ibu, bapak-bapak nu dirahmati Allah, kalau demikian adanya, yang disebut dengan orang yang memiliki rasa malu itu, berarti orang yang menjaga ucapannya. Ya, orang yang menjaga ucapannya. Nah, maka dalam hal ini kita dapat mengatakan orang yang memiliki rasa malu itu berpikir lalu berbicara, bukan berbicara lalu berpikir. Jadi ngomong heula apa mikir heula. Nah, jadi nu teu gaduh ka era teh nu ngomong dulu baru mikir. Nah, kemungkinannya ibu, bapak, kalau orang ngomong dulu baru mikir, itu salah satu faktornya karena apa? Karena ambek. Nuker ambek mah biasana ngomong heula karek mikir. Nah, urang contohkeun Bu nya, Pak. Suatu waktu si ibu lihat anak teterekelan wae. Pusing tah si ibu teh. Cek si ibu teh monyet sia. Cek ibu, kalau si ibu nyebut monyet sia, eta budak monyet eta napi sanes. Sanes. Kalau itu bukan monyet, berarti manusia. Kalau ibu nyebutnya monyet, berarti itu anak monyet. Kalau anak monyet, berarti indungna naon? Monyet. Jadi kabudak nyebutkan monyet, berarti indungna naon? Berarti ibu teh nyarekan saha? Nyarekan diri sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ibu ngomong dulu baru berpikir, bukan berpikir dulu baru ngomong. Nah, makanya ada di pesantren zaman dahulu kala, Pak Ustadz Didin baheula itu aya santri keur amok. Bakatingku amok, Pak, bakatingku amok karena ge keur amok. Nyarekan ka babaturanana. Make bahasana rada kasar. Teu apal sia banget aing juga bujur sia. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia sedang marah. Jadi biasanya kalau sedang marah, omongannya tidak terkontrol. Jadi dia ngomong dulu, baru berpikir. Nah, berarti di sini orang yang memiliki rasa malu itu adalah berpikir
mikir, baru ngomong. Kembali ke tadi Bu, Pak. Ngomong hari ini itu tidak mengalami pergeseran dari ngomongan sekarang dengan ngomongan curug. Kalau tadi tidak asal satoel-toel, tidak asal lihat. Kalau sekarang berarti tidak asal upload. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ada nggak yang suka main di Facebook? Ada yang main di WA? Ada. Nah, berarti orang yang memiliki rasa malu ketika dia ngetik dipikir dulu. Tidak asal upload. Ya mah kadang-kadang 200 foto upload sadayana, nuker nongeng di-upload, nuker iya di-upload. Kan begitu. Berarti kan harus selektif. Nah, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita contohin aja. Orang misalnya di grup WA. Di grup WA apanya? Di grup WA. Osok aya apa di grup WA di dia di Subang? Osok. Aya nu ngirim tuangan tar apa? Aya. Nah, nyunah ka Kangjeng Nabi. Da upami telepat mah dina bahasa hadis Nabi, lamun maneh ngasakan sayur lobakeun caina bagikeun ka tatangga. Naon dibagikeun anak? Sayurna, ari ieu dibagikeun potona. Gurame ngan saukur dibagikeun potona bawa-bawa batur mah teu dahar-dahar acan. Nah, berarti itu Pak, mohon maaf salah satu indikator itu. Asal kirim gurame. Itu berarti bisa jadi salah satu indikator tidak menjaga perasaan orang lain. Berarti tidak memiliki rasa malu. Ayah mohon maaf lagi, mohon maaf Bapak. Oh, kartun, naon eta teh stiker ya, stiker. Saya suka mengamati, ternyata di grup-grup dakwah juga kadang-kadang stikernya nggak lucu. Pakai yang kayak apalah gitu. Perempuan apa kan begitu. Ini saya pikir menggambarkan tidak rasa malu, tidak memiliki rasa malu. Asal penting mah asal rame. Jadi asal upload. Nah, kan begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu si Uneh nanya, ini kan yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Falyah pad albatna, menjaga perut. Nah, lalu si Uneh nanya lagi, kalau menjaga perut itu berkaitan dengan apa? Jawab si Ibro, berkaitan dengan makanan. Nah, sekarang dibalik ditanya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau menjaga perut itu berkaitan dengan makanan, maka kira-kira dalam hidup ini yang paling banyak apa? Ternyata dalam hidup ini yang paling banyak makan. Nah, berarti lamun asal tuang berarti tidak punya kaira ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sejak kapan bapak dan ibu makan? Kalau tidak salah, bapak dan ibu makan itu sejak dalam kandungan. Sampai mau meninggal gitulah masih keneh makan. Berarti ibadah yang paling banyak itu makan. Lalu kalau kita coba cermati ibu-ibu, bapak-bapak, dalam Al-Quran banyak nggak perintah makan? Banyak. Ya. Lalu saya tanya lagi ibu, bapak, kalau Allah tidak memerintah makan, kira-kira manusia akan makan atau enggak? Bakal. Atau kalau begitu kenapa Allah nyuruh makan? Kan manusia akan makan walaupun Allah tidak menyuruhnya. Tapi kenapa Allah nyuruh makan padahal manusia akan makan? Nah, ini contohnya begini Bu, Pak. Suatu waktu ada ustadz masuk ke kelas. Di kelas anak-anak sedang duduk. Sekali lagi. Ustadz masuk ke kelas. Di kelas anak-anak sedang duduk. Lalu kata ustadz, duduklah. Atau dariuk euy. Ya, gitu. Kira-kira menurut bapak dan ibu, ini salah siapa? Salah ustadz, salah barudak. Barudak lagi duduk, anak-anak lagi pada duduk. Ustadz masuk, duduklah kalian.
Jadi nu salah? Kenapa Ustadz salah? Menyuruh duduk kepada yang duduk. Apa Ustadz tidak tahu anak-anak sedang duduk? Tahu. Tapi kenapa atuh Ustadz nyuruh duduk? Karena Ustadz tahu duduknya belum benar. Jadi yang dimaksud oleh Ustadz duduklah lain nyuruh duduk. Tapi duduklah dengan baik dan benar. Kan begitu. Nah maka kalau kita tarik logika ini pada perintah makan dan minum, Allah tahu manusia kalaupun tidak diperintah makan dan minum akan makan dan minum. Tapi kenapa Allah nyuruh makan dan minum? Berarti bukan makannya tapi benar dan baiknya. Makanlah yang benar, makanlah yang baik. Karena setiap orang pasti makan dan minum, tapi tidak semua manusia makan dan minum dengan baik dan benar. Nah, karenanya baiknya makan dan minum itu ukurannya nanti ada 3. 1, tahu tujuan. 2, tahu apa yang dimakan. 3, tahu dari mana makanan diperoleh. Baru yang keempat, tahu cara bagaimana makan. Berarti orang yang memiliki rasa malu itu memperhatikan 4 unsur tadi. Tujuan makan untuk apa, yang dimakannya apa, makanannya dari mana, cara makannya bagaimana. Berarti ini berat Bu, Pak makan teh. Jadi makan mah bukan masalah makannya, bukan masalah gratis dan bayarnya, tapi benar dan baiknya. Nah, maka kita kembali ukur ke permasalahannya, yaitu permasalahan tujuan. Untuk apa Bapak dan Ibu makan? Oh, kayaknya ka ibu-ibu osok tuang tara. Osok bapak-bapak osok tuang. Kernaon atuh bapak betuang, bari jeung unggal poe dituangna teh. Pan aya nu ngajawab meh sehat. Tanya ka doma, doma kunaon maneh bet nyatu? Cek doma meh sehat. Lamun kuring sehat ke 2 tahun ka hareup bakal dipencit. Berarti kuring bakal sampurna ibadah kuring kan ku dipencitna. Lamun tujuanna sehat. Meh boga tanaga, tanya deui ka hayam, hayam kunaon maneh bet nyatu? Cek hayam meh boga tanaga, engke bakal bisa diadu. Jadi kalau hanya sebatas sehat, memiliki energi dan lain sebagainya, berarti tidak jauhlah kita dengan ayam. Tidak jauhlah kita dengan domba. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengukur apa tujuan makan, paling tidak kita bisa mengukur dari doa makan dan doa setelah makan. Ibu-ibu masih emut doa setelah makan? Apa Bu? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Berarti menurut doa makan, tujuan makan itu apa? 1, nyari keberkahan, Allahumma barik. Yang kedua, wakina ada banar, supaya telebet neraka. Jadi untuk apa Bapak dan Ibu makan? 1, nyari keberkahan. 2, supaya tidak masuk neraka. Matak engke Ibu lamun badai ngabaso, nyungkeun kasih Bapak, Bapak nyungkeun baso. Cek si Bapak keur naon meuli baso, meh teu asup neraka gitu. Kan wakina ada banar. Bahkan nanti doa setelah makan kan aya waj'alna minal muslimin. Jadi kalau kita coba cermati dari doa qobla makan dan ba'da makan, berarti tujuan makan itu 3. 1, berkah. 2, tidak masuk neraka. 3, pandai bersyukur. Waj'alna minal muslimin. Nah, maka tadi Bu, Pak, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Karena kita makan itu mencari keberkahan, maka yang dicari bukan gaya. Kan tidak sedikit sekarang makan itu harus yang bergaya. Dan nu mahal nama gaya nah. Gurame hiber pan rada legeng. Tapi asin segede kieu. Mun di-upload era kan gitu. Nah, berarti yang dicari apanya? Fotonya apa keberkahannya?
Maka keberkahan itu berarti ukurannya ziyadatul khair tidak. Apakah dengan makan ini akan bertambah kebaikan atau tidak? Yang kedua, wakina ada benar, tebihkeun abdi, jauhkan saya dari api neraka. Ternyata kalau kita coba cek ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan orang masuk ke neraka itu salah satu diantaranya adalah makanan. Berarti orang yang memiliki rasa malu itu menjaga, kan begitu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata si Ibro kepada istrinya, Une, ternyata makan itu berat. Karena tujuannya adalah wakina ada banar. Cek lagi, ya ayuhaladina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Cik, bapak-bapak, ibu-ibu dalam berkeluarga yang banyak apa? Makan deui wae. Bapak nak makan, ieu nak makan, ieu nak makan. Maka suka ada pertanyaan iseng. Ieu mah pertanyaan iseng bapak tong serius teuing nya. Lamun aya aki-aki umur 80 tahun, masih kene tuang teu? Sabaraha kali sadinten? 2 kali, dugi ka 3 kali. Da we ku abi ditaros deui. Bapak, ibu, aki-aki umur 80 tahun, eta dina sataun sabaraha kali? Sapa temon? Da insya Allah 2 kali geges hade atau umur 80 tahun dina sataun. Nah, jadi lamun teh mah jalma menikah tujuannya untuk sepetemon, rugi. Kenapa? Geus kolot mah geus hoream, geus bosen. Tapi ternyata makan sampai kakek-kakek, nenek-nenek, makan itu masih ini. Maka tugas yang paling berat dalam konteks pernikahan itu ku anfusakum wa ahlikum naro adalah bab makan. Nah, maka kalau sudah tahu tujuannya adalah untuk selamat dari api neraka, maka yang kedua, apa yang dimakan? Nah, makanya ini kan akan berkaitan dengan mama. Halal, haram, toyib tidak, bergizi tidak, kan begitu. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak ngasih teh ke halal tapi runtah. Runtah itu maksudnya hanya bentuknya saja, sementara gizinya tidak ada. Oh, dari dihanutkeun wae, isuk-isuk jeung sayur kacang, tengah poe jeung sayur kacang, sore jeung sayur kacang, nu geus digolakeun terus kan gitu. Nepi ka akhirna anu hasil ge tuang keneh, berarti kan di situ nilai toibnya sudah hilang. Bukan berarti tidak boleh dengan sayur kacang. Bahkan anak-anak muda mah mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, makanya gaya tuang teh ejeung mie, sangu ejeung mie, kira-kira bapak legeg teu? Cek ukuran legeg mah iya. Tapi kalau cek ukuran asupan dan gizi, mie karbohidrat, sangu karbohidrat. Jadi mending kena jeung mie, mending kena jeung daun sampe. Nah, kalau kita mengukur pada toyib itu berarti daun sampe, tapi kalau mengukur legeg berarti dengan mie. Oh, pernah ada legeg bisa dipoto. Gitu. Nah, berarti di sini ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga makanan akan berkaitan dengan halal toyibnya makanan. Nah, kemudian yang ketiga berarti akan berkaitan dengan apakah cara memperoleh makanan itu melanggar aturan atau tidak. Berarti ini tugas laki-laki. Makanya bisa jadi daun singkong nama, daun sampe nama halal. Moal aya ulama menyebutkan daun sampe haram. Tidak, saya yakin. Tapi pertanyaan anak menang mipit tina kebon batur teu bebeja heula atawa menang meuli. Nah, kalau dia memperoleh itu dari mipit teu bebeja, walaupun halal substansinya, tapi cara memperolehnya bakal pinarakaeun deui wae. Berarti pinarakaeun berarti tengah jaga, begitu. Berarti anu asal pupat pipit berarti eta teu boga rasa kaera. Nu penting mah boga duit, nu penting mah bisa meuli hayam, berarti teu boga kaera. Nu penting mah wareg. Berarti itu tidak punya miliki rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu, ini halal enggak? Halal.
cik bapak memperolehnya halal enggak? Halal. Mamah mah kajen kelaparan bapak daripada menang kagarong. Coba cek Abu Hurairah. Kan lamun kurang ditinggali Abu Hurairah nepi ka silih temongkeun batu dina patuangan, itu kan menggambarkan betapa dia menjaga perutnya agar dia tidak makan dengan sesuatu yang haram atau memakan dengan cara yang haram. Katakan ditemongkeun, ya Rasul abi mah tingali nepi ka diganjel ku dua. Cek Rasul abi melangkung diganjelna ge 3 kan gitu. Nah, iya bapak-bapak, ibu-ibu kalau di Subang kade entong ngaganjel ku batu. Ibu-ibu lapar der teh diganjel ku batu. Ah atuh ibu nih hariwang teuing. Ku cai welah insyaallah. Ganjel ku cai. Heueuh teh teras. Kan gitu. Untuk sunah gitu. Da di sunah mah loba cai nah diganjel ku batu. Nah, batak tadi cek ibunya, lamun cirina urang teh memperhatikan Gusti sok sanajan abdi teh teu boga nanaon tapi sok hayang we jeung aya nu rasaan. Heuh lobakeun caina daging nama saon caina sa buleng gede cur caina ye saya nu penting mah halal jeung cara memperolehnya yang halal. Baru yang keempat itu disebut kaifiat, yaitu cara makannya benar apa tidak. Karena banyak orang makan makanan yang halal, diperoleh dengan cara yang halal, tak tahu tujuannya, tapi cara makannya yang kurang baik. Geus puasa sapupeut sabeberang nepi ka ketat. Der pas buka langsung ku es, lain teu meunang ngan dina cara eta jadi masalah. Matak teu aneh saur Rasul sumu tasuku, tapi fakta bulan Ramadan obat mah iklanna pabalata. Sabab ternyata loba jalma anu mah akibat puasa. Nah puasa nu salah atawa cara dina berbukana yang salah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata si Uneh, aa nu katilu naon? Nu katilu teh ciri malu teh nyaeta mengingat kematian. Jadi orang yang memiliki rasa malu itu berarti orang yang banyak mengingat kematian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mengingat kematian itu rem. Makana lamun jalma tidak inget mati berarti eta teh remna blong. Lamun remna blong di Cipularang oge masalah. Jadi kalau orang sudah lupa pada mati berarti eta teh remna blong, berarti bakal sagala di Badung. Da poho kana maut. Maka kalau ditanya kenapa orang berbuat maksiat karena lupa mati? Sok Bapak pernah Bapak molotot ke pemajikan? Pernah. Nah, molotot, poho maut. Ibu pernah jamedun ka caroge? Pernah, nah, poho maut. Damun emut maut pa insyaallah. Rek jamedun ka salaki inget maut Gusti kumaha lamun abi jadi film Indosiar. Istri jamedun kepada suami mati dalam keadaan jamedun. Daek ibu jadi film Indosiar nu kadua. Kan gak mau. Nah, berarti di sini ibu-ibu dan bapak-bapak mengingat kematian itu adalah rem kehidupan. Maka sekencang apapun, sehebat apapun kendaraan, kalau tidak ada rem itu akan bermasalah. Mata kade Pak di pasihan Ferrari reman tong ditarima. Pajero dibere Pajero entong lamun reman mah. Ngan lamun nu kadua antara rem jeung gas eta kudu saimbang. Ingat maut itu adalah rem kehidupan, gas itu ingat surga. Matak eta lamun ngagas di mana? Ngagas mah kuduna ditanyakan. Lamun ngerem di mana? Rata-rata di pudunan. Nah, maka kehidupan itu pasti ada tanjakan, pasti ada pudunan. Pudunan itu terkait dengan larangan,
tanyakan itu terkait dengan perintah, maka perintah itu kudu ngagas. Maka kalau Bapak dan Ibu lihat Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran perintah-perintah Allah bunyinya ngagarerung. Hakimu, solu, wah kan gitu. Tapi anu larangan-larangan, eta teh bunyina ngenyot. La. Nah, berarti kira-kira ingat mati itu pada dasarnya menyeimbangkan mana larangan, mana perintah. Karena larangan rem, karena perintah gas. Makanya sholat subuh kudu ngagas. Lamun cek barudak mah gaspol. Gaskeun. Ngan kade di pudunan jeung di nu macet entong gaskeun. Kajedu. Nah, batak budak norak adanya engke entong gaskeun. Lamun ulin ka saritem rem entong gas gitu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu si Une nanya deui ka si Ibro, "Aa, ayeuna jam sabaraha?" Jam 11:30 Une. Aa lamun 11:30 5 menit deui arek adzan zuhur. Lamun arek adzan zuhur da pangajian mah lain wayang. Lamun wayang mah nepi ka subuh, lamun pangajian mah bisa disambung engke deui. Geus we cenah urang ngobrol teh urang tutup heula sakieu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, begitu panjang dan berisi. Mudah-mudahan nama kita sinten Tuhan sadaya kawan untuk kesadaran di sebelah hati. Segitu begitu pengurusan Tuhan. Menjemput masa depan kejayaan abad kedua persatuan Islam.